Bab 040. Aku baru tahu loh kalau Mas harus pakai kacamata kalau baca. Cakep Mas. Jadi pacar aku ya? Tahan PRIM. Stella terkekeh geli. Ia lelah harus beristirahat. Baiklah, lupakan dulu sesi goda-menggodanya kali ini. Ia akan tidur sebentar di sofa milik sang ayah yang super nyaman ini. Sementara Alex memeriksa beberapa lembar berkas yang ada di mejanya. Yang pertama adalah dari sebuah stasiun televisi swasta dan juga pihak iklan yang berencana merekrut Boril sebagai bintang iklan WANGPED yang baru. Alex membacanya sekali lagi. Ternyata pihak televisi tertarik untuk menjadikan Boril sebagai bintang iklan WANGPED. Jaan, Raine si Guanteng. Tapi Rikaora panteslah bos. Alex tak habis pikir memangnya tidak ada lagi ya artis yang dijadikan sebagai brand ambassador sampai bos sejuta drama bermental tempe tersebut banyak diminati oleh konsumen. Baiklah karena ini amanah, maka Alex akan memberitahu Boril nanti. Pasti bosnya itu akan semakin menganggap dirinya paling tampan di dunia. Yang kedua, Alex pun dengan tekun mempelajari berkas berbahasa asing tersebut. Rupanya ini adalah laporan dari orang yang dipekerjakan oleh Alex untuk memata-matai perusahaan Kasano. Dan alangkah terkejutnya Alex membaca hasil laporan tersebut. Hingga saking tak percayanya, Alex harus membuka kacamatanya dan mengucek matanya berkali-kali. Aduh Gusti. Hari sudah menjelang malam. Tinggal 1 jam lagi kapal akan berlayar dan Boril serta Aprilia sudah siap untuk pulang. Kamu tunggu di sini ya, masakan beli coklat dulu. Aprilia mengangguk. Ja lalu duduk di salah satu bangku taman selagi suaminya pergi membeli coklat yang diinginkan Aprilia. Saat berjalan menuju toko coklat, ponsel Boril berdering dan ia melihat ternyata dari Alex. Halo. Alex kepriben. Kangen saya ya kamu. Niat awal Boril untuk bercanda tiba-tiba saja surut saat Alex melaporkan hasil pekerjaan orang suruhannya. Watak. Sebenarnya Aprilia menolak ditinggal sendiri dan tidak terlalu ingin makan coklat. Namun Boril bersikeras ingin membelikannya. Ia duduk sambil mengelus perutnya yang membuncit. Kandungannya sehat. Meski ia tadi pegal sekali ketika di ruangan ganti, namun ia bahagia. Hidup seperti inilah yang dia inginkan, sangat sederhana. Bersama dengan suaminya. Apalagi kalau bisa bersama dengan kedua orang tua angkatnya di Jakarta. Sungguh Aprilia sangat rindu masa-masa itu dan ingin kembali lagi menjadi Aprilia Ayu yang dulu. Anak. Penjual soto yang ceria. Tanpa embel-embel Kasano di belakangnya meski terlahir sebagai bangsawan namun tak sedikit pun ia bahagia. Sakit Adriana adalah satu-satunya alasan Aprilia untuk bertahan di rumah itu. Dan karena Boril yang keke akan membawanya pulang saat sukses nanti, maka Aprilia pun sangat senang jika usaha suaminya berhasil. Pandangan Aprilia yang sejak tadi melihat ke arah taman, terpaku pada rombongan orang yang dikenalnya. Aprilia berdiri melihat lebih dari 10 orang bodyguard ayahnya berjalan ke arahnya dan tentu saja ada Antonio di belakangnya. Kini Antonio dengan wajah dingin tersebut berada di depan Aprilia. Apa pantas seorang anak berbohong pada orang tuanya dengan pergi dari rumah? Sementara ibunya sedang sakit. Aprilia terkejut. Adriana sakit. Ya Tuhan, ia tak punya ponsel. Mungkin ayahnya sudah memberitahunya namun ia tak tahu. Tapi bagaimana Antonio tahu dia ada di sini? Apakah Ayasa yang memberitahunya? Apakah ada orang lain yang tahu hingga membocorkan keberadaannya di sini pada Antonio? Pulang. Saya yang membawanya dan Ayu akan pulang bersama saya Merkasano. Boril telah kembali dari toko coklat. Dan ia marah ketika melihat Antonio ingin membawa Aprilia. Kamu menyalahi janji Boril. Kamu membawa pergi anak saya tanpa sepengetahuan saya. Coba pikirkan.
Istri saya sedang sakit dan kamu malah membewea pergi putri kami. Kamu benar-benar pecundang tidak tahu diri. Ucap Antonio dengan geram. Jangan selalu gunakan sakit istrimu sebagai pemisah antara aku dan Aprilia Mercasano. Casano tersentak kaget. Boril berani menaikkan satu oktav nada bicaranya. Kamu, beraninya kamu bicara begitu padaku. Aku tidak menyetujui putriku menikah denganmu. Aku minta kau ceraikan dia sekarang juga. Untuk nikahkan dia dengan Andika. Untuk menyelamatkan grup bankmu yang hampir bangkrut karena pemutusan sepihak dari Brawijaya. Casano melotot. Tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Boril. Begitu juga dengan Aprilia, dia tahu kalau ayahnya adalah seorang pebisnis hebat dan memiliki bank konvensional dengan beberapa grup yang terdiri dari banyak perusahaan, namun dia baru mendengar kalau usaha ayahnya tersebut bangkrut serta harus diselamatkan oleh Andika, sedangkan Boril tak pernah membahas ini di depannya. Pembual. Kalau aku pembual, wajahmu tidak akan pucat seperti itu, papa mertua. Omong kosong. Kau mencoba menyerangku dengan merangkai kata-kata bohong. Pandai sekali. Agar mendapatkan simpati Aprilia kau berdusta seperti itu. Kamu lupa, kamu yang sudah menyiksa anak saya. Boril tersenyum. Matanya perih dan panas menahan amarah. Sungguh kalau pria di hadapannya ini bukanlah ayah dari wanita yang dicintainya, sudah ia buat perhitungan dengan Antonio. Satu detik pun aku tidak pernah lupa dengan dosa-dosaku, tapi tolong jangan jadikan hal itu sebagai jurang pemisah antara aku dengan istriku karena aku sangat mencintainya. Aprilia terenyuh lagi melihat suaminya kembali memohon merendahkan dirinya. Kami saling mencintai. Tolong jangan pisahkan kami. Aku sudah membuktikan kalau aku bisa membangun usaha sendiri seperti Andika. Tapi kenapa kalian masih menghalangi kami? Berapa hutang kalian pada Andika? Sampai tega menjual putri kalian sendiri? Tanya Boril lirih. Aprilia bingung. Ia lalu bertanya pada Antonio. Papa, benarkah yang dikatakan Mas Boril? Benarkah kalau Papa memiliki sangkutan dengan Andika sehingga tega memisahkan aku dengan Mas Boril? Antonio diam. Lalu menjawab, suamimu bohong. Dia hanya ingin terlihat baik di depanmu sayang. Boril tersenyum lirih. Ia menganggukkan kepalanya. Tak peduli jika banyak orang menjadikan mereka pusat perhatian. Boril mengambil ponsel dari dalam sakunya kemudian dia mencari sesuatu dalam kotak pesannya. Lalu ia berikan pada Antonio. Mau tak mau Antonio mengambilnya. Dan ia membulatkan mata melihat isi chat dari Andika Rohichan yang mengatakan kalau bank milik Casano telah gagal dan kini terancam kebangkrutan efek dari dicabutnya sebagian saham Aslan. Sehingga Antonio berhutang banyak pada Andika. Sebagai gantinya Andika harus dinikahkan dengan Aprilia. Antonio terkejut luar biasa. Ini adalah chat pribadinya bersama dengan Andika. Kenapa bisa tersebar? Dan kenapa berada di tangan Boril? Aprilia yang juga ikut membacanya, lalu menoleh pada suaminya. Mas, ini, kamu tahu dari mana? Nggak penting Mas tahu dari mana, yang penting adalah apakah benar seluruh isi dari chat tersebut. Aprilia menoleh pada Antonio dengan mata nyalang dan berkaca-kaca. Pa, benarkah apa yang dikatakan oleh Mas Boril? Kalau Papa dan Mama sudah menjual aku pada Andika. Iya. Antonio terdiam, sementara kedua tangannya terkepal menahan sejuta rasa di dadanya kini. Aprilia yang melihat keterdiaman Antonio, lalu bertanya kembali. Pa, jangan buat aku berasumsi sendiri dari ini semua. Tolong, katakan, benar atau tidak. Antonio menarik napasnya pelan sebelum menghembuskannya kasar. Sekilas ia melirik pada Boril dan kemudian ia menoleh pada Aprilia. Benar, air mata Aprilia meluruh namun ia tak menangis malah tertawa kecil. Boril memeluk bahunya. Menahan agar istrinya tak terjatuh. Papa,
Papa tahu. Satu-satunya hal yang membuat aku manggil Papa dengan sebutan Papa, itu karena Bapak dan Ibu. Aprilia terbata bicara dan bahunya dalam pelukan Boril. Aku pernah bilang kalau aku belum bisa menyayangi orang tua kandungku seperti aku menyayangi mereka. Tapi Bapak bilang, hormati. Sayangi orang tuamu, jangan pernah melawannya. Jangan pernah berkata kasar padanya. Jangan durhaka padanya. Bapak bilang begitu. Aprilia. Bapak itu cuma pedagang soto. Dulu supir di rumah Mas Boril. Dan ibu jadi pelayan di sana. Bapak cuma tamatan SMP. Ibu gak sekolah. Kami hidup sederhana sejak dulu. Banyak biaya harus dikeluarkan saat membesarkan aku. Dan segala cara mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan aku. Aprilia tak bisa menahan tangisnya. Ia terbata dalam menyelesaikan ucapannya. Mereka serba kekurangan. Tapi yang aku tahu meskipun hidup mereka susah, mereka gak pernah menjual aku. Antonio tergugu menangis. Pertahanannya hancur. Kata-kata Aprilia bagai menusuk tepat di jantungnya. Aku bukan anak kandung mereka. Tapi mereka gak pernah memaksakan kehendaknya. Aprilia, maafkan Papa. Papa kejam. Papa kejam. Aku benci kalian. Aku benci. Aprilia meluruh dalam pelukan suaminya. Ayu, sayang. Boril dengan panik menepuk-nepuk pipi istrinya. Namun Aprilia tak juga sadar. Antonio ikut berjongkok. Ia menangis memeriksa keadaan Aprilia. Namun Boril segera menggendongnya. Dan memesan taksi untuk ke hospital terdekat tanpa pedulikan Antonio yang kini sedang dirundung penyesalan. Flashback on 3 bulan yang lalu. Antonio Cassano berasal dari keluarga bangsawan Italia. Bahkan ia masih berkerabat dengan Perdana Menteri. Kehidupan sosialnya yang tinggi serta kehidupan yang mewah bak raja membuat Cassano semakin banyak mendapatkan relasi serta kemudahan dalam berbisnis. Seperti halnya para bangsawan lain, Cassano pun membangun usaha yang tidak hanya tunggal namun juga grup atau gabungan dari beberapa perbankan lain. Kala ia menekuni bisnis itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang ikut andil dalam grup perbankan tersebut. Termasuk Aslan Abizar Brawijaya yang kala itu belum menikah dengan Ayasa. Singkat cerita, perbankan grup raksasa yang dibangunnya berkembang dengan sangat pesat. Serta menjadi grup perbankan paling besar di Italia. Banyak sekali menghasilkan keuntungan. Sehingga juga menjadikan nama Antonio berdiri kokoh sebagai salah satu orang terkaya di Italia. Malang bagi Antonio, di saat perusahaannya sedang besar-besarnya, tak ada angin-angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja beberapa bulan yang lalu, Aslan Brawijaya menarik seluruh asetnya di perusahaan milik Cassano, sedangkan Aslan adalah investor terbesar di sana. Kenapa secara tiba-tiba sekali? Antonio yang sedang berada di dalam rapat lalu frustasi dan kebingungan. Kami tidak tahu Tuan. Tidak ada konfirmasi mengenai hal ini. Apa yang dilakukan Brawijaya di luar dugaan? Setelah pemutusan sepihak kontrak kerja sama dengan Cassano Corp, Aslan sangat sulit dihubungi. Begitu juga dengan Ayasa. Pemutusan ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan produksi yang mengakibatkan bank yang dimiliki Cassano terancam tutup. Karena investor terbesarnya telah pergi. Di saat sedang butuh bantuan itulah angin segar datang bernama Andika Dilan Rohichan yang menawarkan bantuan. Di saat Putri Lianak diimpikannya telah kembali, dan kondisi kesehatan istrinya tengah membaik, Antonio tentu tidak mau hidup miskin dan kehilangan gelar pengusaha tersukses di Eropa. Akhirnya Antonio pun menerima tawaran Andika meskipun pria itu meminta syarat agar menikahkan Aprilia dengannya.
Pada saat itu Antonio dengan Adriana tengah sangat benci pada Boril sehingga mereka menyetujui Andika akan melamar Aprilia saat Aprilia sudah melahirkan dan bercerai dengan Boril. Flashback off. Kini Antonio tengah terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Ia menyusul dengan diiringi beberapa anak buahnya. Sedangkan Boril berdiri tak tenang menunggu dokter selesai memeriksa istrinya. Boril menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar tidak terjadi sesuatu dengan istrinya dan bayinya. Semoga mereka baik-baik saja. Betapa peliknya ujian hidup mereka. Pintu perawatan terbuka dan Boril dan Antonio segera menghampiri Dokter Selina yang memeriksa Ayu tersebut. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Boril. "Anda suaminya?" "Iya dokter, masuklah." Sedari tadi Nyonya Aprilia menanyakan terus suaminya. "Baik, baik dokter." Segera saja Boril berlari masuk ke dalam ruang rawat Aprilia. Sedangkan Antonio merasakan kalau tak ada dia di pikiran putrinya. Sehingga yang ditanyakan adalah Boril. "Bagaimana keadaan putri saya dokter?" "Kita harus bersyukur karena kandungannya baik-baik saja. Tapi dimohon untuk tidak membuatnya berpikiran lebih atau banyak beban sehingga memberikan efek yang buruk juga stres pada ibu hamil yang nantinya akan berpengaruh pula pada janinnya." Antonio mengangguk. Ia paling bersalah di sini. Sungguh tak dapat ia lupakan ekspresi wajah kecewa Aprilia ketika mendengar fakta bahwa ia menjadikan Aprilia sebagai hadiah balas jasa bagi Andika. Netra abu-abu yang serupa dengannya itu menangis dan terlihat amat sangat kecewa. Ia pasti telah dianggap ayah yang jahat kini. Kasih sayangnya telah menyakiti putrinya kini. Boril masuk dalam ruang perawatan istrinya. Aprilianya yang cantik tengah tertidur. Namun netranya terbuka ketika mendengar Boril masuk. "Mas." Boril tersenyum meski pandangannya masih berkaca-kaca. Lalu mendekati istrinya. Dan mengecup keningnya. "Mas di sini. Mas di sini sayang." Aprilia lalu membuka matanya dan menangis. Boril duduk di samping istrinya lalu mengelus surai panjangnya dari dahi dan merapikan anak rambutnya. Nampak wajah Aprilia memucat dengan kantung mata agar memerah tandanya banyak abis menangis. "Semuanya akan baik-baik saja. Masakan selalu menjagamu dan juga bayi kita." Aprilia lalu mengangguk dan memejamkan mata. Sebulir air mata menetes kala ia katupkan kelopak matanya. Sedangkan Boril sangat merasa kasihan pada istrinya. Sekecil ini tapi sudah menanggung banyak penderitaan. Dan dia adalah sumber penderitaan ini. Ia yang sudah membawa Aprilia dalam dunianya. Dunia pria dewasa dengan segala kepelikannya. Andai Stella yang menghadapi ini semua, Boril tak yakin ia sanggup melihatnya. "Sembuhlah sayang, kamu, wanita paling kuat yang Mas kenal." Boril merebahkan tubuh atasnya hingga makin dekat dengan istrinya. Saat itulah Aprilia bicara lagi. "Aku mau pulang Mas." Boril mengangguk dalam posisi setengah tidur itu. "Ya, kita pulang, kita pulang." Boril menegakkan wajahnya. Ia tersenyum saat Aprilia membuka matanya lalu menatap wajahnya dalam. "Kita pulang?" Aprilia mengangguk. Boril kembali mencium keningnya. Boril telah membulatkan tekadnya. Ia akan membawa Aprilia pulang meski belum 3 bulan dan dia belum berhasil dalam bisnisnya. Ini waktunya ia perjuangkan istrinya yang sudah mendapatkan ketidakadilan dari orang tua kandungnya sendiri. Boril tak peduli jika dia dianggap sebagai pecundang yang tak menepati janji. Baginya keselamatan istrinya lebih penting dan dia adalah suaminya maka dia berhak atas diri istrinya. Andika telah bermain curang begitupun Antonio. Maka kedua orang itulah yang akan menerima konsekuensinya. Aprilia tengah duduk di kursi roda yang didorong oleh suaminya. Hari ini mereka sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dan ingin segera pulang. Namun saat berada di luar rumah sakit Antonio menghadangnya.
Selama Aprilia dirawat, Antonio tak diperolehkan masuk. Hanya menunggu di luar. Boril menghentikan langkah. Juga kursi roda Aprilia. Sayang, kamu sudah sehat. Vejana menoleh pada Boril dan Boril mengangguk. Lalu Aprilia pun mengerti akan hal itu. Sudah Pak. Jawab Aprilia singkat yang membuat Antonio tersenyum, setidaknya Aprilia masih mau bicara dengannya. Dia lalu akan mengambil alih kursi roda dari tangan Arik, namun ucapan Aprilia menghentikannya. Aku mau pulang sama Mas Boril ke rumah Bapak dan Ibu, ucap Aprilia santai yang membuat Antonio mengerjapkan matanya dan kesal dengan jawaban tersebut. Tidak bisa, kamu harus ikut pulang bersama dengan Papa, Mama sedang sakit. Apapun yang terjadi kemarin kita bisa bicarakan baik-baik. Sekarang kamu harus ikut Papa pulang. Boril tersenyum melihat mertuanya. Aku suaminya dan lebih berhak membawa Aprilia pulang. Tidak bisa. Bisa, jawab Boril tenang.